Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf Beb, kami ingin bertanya. Nama alamat. Nama saya Bapak Senan, alamat Kelurahan Nyerebeng Kulon, Kota Probolinggo. Mohon maaf Beb, kami mau bertanya masalah di dalam sholat. Habib tadi membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, terakhir wa Musa, imam mengatakan begitu, Ibrahim wa Musa. Terus makmum ya Musa alaihi salam. Apakah itu wajib? Karena rekan-rekan kita ini banyak yang tidak mengerti apakah itu wajib, apakah itu tidak boleh. Lah ini kami ingin penjelasan yang pertama. Dan yang kedua, kami ingin bertanya Beb, karena ini menyangkut agama kita, agama Islam. Kami kalau pergi ke kuburan umat Islam, kulit merinding. Ada juga yang menjadi pocong. Ini umat Islam. Sedangkan kami pergi ke kuburan Cina, kulit pun tidak merinding. Lah ini kami ingin penjelasan dari Habib. Mohon maaf Beb yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya tidak kita dengar walaupun dari santri. Ini pertanyaan istimewa ini, Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa binaan di sini ini betul-betul mengena dan bermanfaat. Tentang yang ditanyakan tadi, seperti surat Sabbihisma, di akhir surat itu Suhufu Ibrahim wa Musa. Ada dua pendapat ulama di sini. Ada yang mengatakan ketika disebut Nabi, walaupun di dalam sholat, kita dihimbau untuk membaca sholawat alaihis salam. Alaihis salam. Kalau Ibrahim wa Musa berarti kan dua nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi alaihimas salam. Alaihima, jadi dua, atas keduanya salam. Ada yang mengatakan tidak sunnah, karena ini di dalam sholat, walaupun disebut nama Nabi tidak usah mengatakan alaihi salam. Kalau di luar sholat maka silahkan sebagai bentuk penghormatan. Apalagi kalau yang disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian ulama mengatakan wajib bersolawat kepada Nabi di luar sholat. Maka silahkan Anda mau pilih pendapat yang mana. Pendapat yang menghimbau mengucapkan alaihi wassalam, Anda baca alaihi wassalam, tapi jangan keras-keras, pelan aja alaihi wassalam. Anda mengambil pendapat enggak sunnah, maka enggak usah membaca alaihi wassalam. Yang jelas tidak ada kewajiban baca, boleh, tidak baca juga boleh. Pertanyaan yang kedua, kenapa kalau ke kuburan umat Islam bulu kuduk ini merinding? Ke kuburan orang non muslim, orang kafir, kok nggak ada merinding itu? Kenapa? Ada yang jadi pocong umat Islam. Perlu kita luruskan, orang kalau sudah mati itu tidak bisa jadi apa-apa.
Orang kalau sudah mati itu antara dua. Kalau dia orang baik, orang saleh, maka dia dalam kenikmatan kepada Allah. Ditunjukkan tempatnya di surga setiap pagi dan malam. Nih tempatmu di surga. Pagi, sorenya, nih tempatmu di surga. Terhibur sehingga dia kepingin cepet kiamat. Udah nggak usah, Ustaz. Mbak, nggak perlu. Ya taruh aja supaya nggak ganggu. Masukkan lagi aja. Ya. Nah, udah. Allahumma sholli Muhammad. Perhatian. Allahumma sholli Muhammad. Ketika orang itu baik, dia mendapatkan nikmat dari Allah pagi dan malam. Kalau dia aulia illah, maka rohnya diizinkan oleh Allah untuk pergi ke rumahnya, ke anaknya, ke santrinya, dan seterusnya. Semakin soleh dia, semakin luas jabatannya. Seperti pejabatan ini, Pak. Wewenangnya itu semakin besar. Semakin hebat dia, semakin besar. Maka aulia seperti Syekh Abu Qadir Jalani, Faqihil Muqaddam, Syekh Abu Bakar bin Salim, itu rohnya itu jawalah, bisa kemanapun. Kenapa? Dikasih kebebasan oleh Allah. Maka ruh Nabi Muhammad adalah ruh yang paling bebas karena beliau manusia yang paling afdal. Yang kedua, orang jelek, orang kafir, orang fasik, mati su'ul khatimah, ini dia sibuk disiksa di alam kuburnya. Tiap pagi dan malam ditunjukkan tempatnya di neraka. Oh, ya apa sampean? Nanti sore inti akan disetrum. Nih. Belum sore kita udah mati. Belum disetrum udah lemes. Kabar jelek itu merupakan ancaman, merupakan siksaan. Belum lagi hempitan kubur, belum lagi siksaan mungkar nakir. Jadi tidak ada waktu untuk jadi pocong. Nggak ada waktu untuk jadi grundoruwo. Nggak ada waktu untuk jadi absaab. Oh itu jadi arwahnya gentayangan. Gentayangan kemana? Disiksa di kuburnya. Siang malam dia ebuk-tebuk. Nggak dikasih kesempatan untuk keluar dari kuburnya. Loh itu siapa beb yang gentayangan? Itu jin yang menyerupai mayit. Itu jin yang menyerupai mayit. Bukan si mayit. Mayit sudah selesai, sudah dunia. Tidak diterima oleh bumi. Caan sabah. Nggak ada roh yang nggak diterima itu. Nggak diterima sama Allah. Di langit iya, tapi ditaruh di tempat yang jelek. Gak ada gentayangan di bumi ini. Paham ya? Jadi ruh itu ketika keluar dari jasad selesai dunianya, masuk ke alam barzakh. Masuk ke alam barzakh. Ketika dia orang baik menikmati alam barzakhnya. Semakin baik di sisi Allah, semakin hebat nikmat Allah. Seperti yang saya katakan tadi. Ketika dia orang jelek, dia dalam siksa dan siksa dan siksa. Gak ada roh yang gentayangan karena ada masih gak diterima sama bumi, punya utang kah, punya dosa kah, gak ada. Disiksa di dalam kuburnya. Dan kalau ada yang menyerupai si mayit, itu jin. Bukan si mayit. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu takut. Ya akhir. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda
mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda, atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang InsyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.